Yuyuy, ketemu lagi cuy. Ini adalah channel bimbingan ilmu hakikat Anda. Ilmu yang hanya Anda dapat jika dan hanya jika Anda berani menontonnya step by step. Sesuai perjanjian, kali ini saya akan memperkenalkan Anda dengan siapa sih Muhammad, Yesus, dan orang-orang suci lainnya, tentu dari sudut pandang sains. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan bagaimana metode mencari suatu kebenaran dari literatur bersejarah seperti kitab suci. Metode ini digunakan dalam sains untuk menilai derajat kebenaran suatu bukti-bukti sejarah, literatur sejarah, ataupun kitab suci. Nah, berikut adalah rangkaian pencarian kebenaran untuk menentukan derajat kesahihan sumber-sumber sejarah seperti kitab suci. Atau misalkan dapat juga digunakan untuk mencari tahu apakah suatu figur sejarah seperti Muhammad atau Yesus pernah ada di bumi. Seperti apa mereka dan bagaimana kehidupan mereka, bagaimana mereka dipengaruhi oleh lingkungan mereka dan hidup seperti apa. Ini dipelajari dalam metodologi sejarah yang saintifik. Yang pertama, yang paling tinggi derajatnya untuk membuktikan bahwa sesuatu atau literatur sejarah tersebut benar adalah bukti material langsung, seperti sisa-sisa fisik atau fosil tubuhnya, jejak DNA, radio dating DNA maksudnya. Sebagai contoh, bukti bahwa Alexander memang pernah hidup di bumi adalah patung dari wajahnya yang terbukti secara jelas memang kopi dari wajahnya, koin gambar wajahnya, dan tulisan di kuil Athena yang mengatasnamakan namanya. Yang kedua, apakah sumber sejarah tersebut dalam hal ini, misalnya kitab suci, cocok dengan jejak-jejak arkeologi? Jadi cerita-cerita dalam kitab suci atau literatur sejarah lainnya tidak diterima begitu saja. Namun juga harus ada kesesuaian dengan penelitian atau dicari penelitiannya dari jejak-jejak arkeologi. Sebagai contoh, dalam Bible, Musa memimpin 2 juta orang dari Mesir ke Kanaan, yang sekarang Palestina. Bila ini memang terjadi, maka pastilah akan meninggalkan banyak jejak. Namun, tidak pernah ada bukti bahwa populasi di Mesir menurun secara drastis 2 juta orang pada tahun tersebut. Tidak ada jejak bukti perjalanan mereka dari Mesir ke Kanaan, dan juga di Kanaan tidak pernah ada bukti pada tahun tersebut ada peradaban atau jejak-jejak rumah dan peninggalan lainnya yang menunjukkan adanya penduduk berjumlah 2 juta orang. Namun tetap ada kemungkinan bahwa peristiwa tersebut terjadi, tetapi tidak sebanyak 2 juta orang loh ya. Ini masih ada kemungkinannya. Ini dapat dilihat dengan kesesuaian atau paralel dengan kisah-kisah lainnya yang tidak akan kita bahas di sini. Ketiga, bagaimana dengan sumber-sumber yang hanya berupa kisah-kisah sejarah atau literatur tanpa bukti arkeologi? Maka tahapannya adalah seperti berikut ini. Kita lihat dari kadar-kadar parameter berikut ini. Pertama, banyaknya sumber yang bercerita sama. Sebagai contoh, misalnya perang Persia dan Yunani pada tahun 498 Masehi. Anda mungkin ingat dari film 300 ya, menceritakan tentang bangsa Spartan. Hanya satu literatur sejarah yang mengatakan bahwa Persia menang, dan 10 literatur lainnya mengatakan bahwa Yunani lah yang menang.
maka kita dapat mengatakan bahwa Yunani lah yang memang menang, walaupun jumlah mereka lebih kecil dibandingkan Persia. Oke. Kedua, semakin dekat dengan tanggal peristiwa atau waktu hidup sang tokoh, misalnya kalau mau menceritakan seorang tokoh, akan semakin dipercaya. Misalnya nih, kisah tentang Yesus, Injil akan lebih dipercaya dibandingkan Al-Quran, karena Al-Quran diterbitkan 600 sampai 700 tahun sejak Yesus mati. Sedangkan Injil atau cerita-cerita Yesus pertama muncul 20 tahun setelah Yesus mati, yaitu dari tulisan Paul. Ingat, ini ditelisik dari hanya tanggal waktunya saja dan bukan dari parameter lainnya. Ketiga, apakah literatur tersebut mengandung bias, misalnya dengan tujuan politik atau propaganda pada masanya, atau demi penyebaran suatu agama? Dalam hal ini, sumber Injil atau Bible tentang Yesus tentunya akan banyak mengandung bias atau cenderung dilebih-lebihkan. Karena itu, sumber non-Kristian lebih reliable dan masih bisa dipercaya atau lebih akurat dibandingkan sumber Kristen sendiri dalam menceritakan Yesus. Yap, cukup sampai di sini dulu. Saya kemukakan semua ini agar Anda mau berpikir, asal Anda tahu saja ya. Banyak hal yang dipelajari dalam sains dan itu menjadi curang dengan agama. Kalau Anda mau skeptis dengan data saya, Anda seharusnya juga curiga dengan agama Anda. Ini saya pikir cukup adil. Saya justru mengajak Anda berpikir dan tidak begitu saja menerima data-data saya. Karena kalau Anda hanya begitu saja menerima data saya akan melusupi relung-relung pikiran Anda, mempengaruhi Anda, menjadikan Anda zombie, membuat kalian saling terpecah dan membunuh. Kemudian, tujuanku sebenarnya adalah menguasai dunia. Demikianlah metodologi dalam ilmu sejarah. Next, langsung saja kita tengok yang pertama, siapakah Yesus? Nah, jadi teruslah pada channel ini, karena kebenaran itu tidak datang pada orang-orang yang cerdas, tapi kebenaran itu datang pada orang-orang yang berani.